Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'a bi sunnatihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Jamaah juri yang Allah muliakan, alhamdulillah tak terasa kita masih 4 hari lagi lebih kurang masuklah kita ke bulan suci Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa duduk bersama di majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti dikasih Allah taufik, dikasih Allah pertolongan untuk bisa menikmati hari-hari di bulan Ramadan. Karena Bapak Ibu sekali lagi perlu saya sampaikan, Ramadan itu tamu yang agung, menawarkan banyak pilihan amal, termasuk ampunan ada di dalamnya. Tapi di akhir Ramadan ternyata ada juga orang yang merugi, yang tak dapat ampunan sekalipun. Mudah-mudahan bukan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia Allah muliakan, dalam kitab Qaidul Mukhtar, kalau Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda dalam kitab Al-Jawahir Lu'lu'iyah di halaman 57. Kata Nabi, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau an yakuna haulan kamila." Andailah manusia tahu keberkahan, keberuntungan yang ada dalam bulan Ramadan itu, latamannau, maka mereka akan berangan-angan, ayyakuna haulan kamila, Ramadan itu 1 tahun. Saya ulangi, andailah dinampakkan Allah Bapak Ibu pahala itu di depan mata seluruh manusia ini, maka manusia ini, orang Pekanbaru ini akan berangan-angan Ramadan itu 1 tahun. Mungkin tidak jamaah jurang Allah muliakan Ramadan 1 tahun? Berapa lama Ramadan besok? 1 bulan cuman 30 hari. Dan tidak akan mungkin bisa 1 tahun. Cuma kata Nabi, andai dinampakkan Allah ke mata kita ini, maka kita akan berangan. Maka di sini dipakaikan kalimat latamannau. Jadi kalimat harapan dalam bahasa Arab itu ada beberapa. 1, la'allah, la'allakum tatakun, la'allakum tuflihun. Ini kalimat harapan yang kemungkinan akan terjadi. La'allakum, semoga kalian tatakun, bertakwa. Masih mungkin, Pak. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. La'allakum turhamun, semoga kalian dapat rahmat. Itu nama la'allah. La'allah litarajji, kalimat pengharapan, dan pengharapannya masih besar akan terjadi. Tapi ada dalam bahasa Arab itu kaidah, 1 harapan yang tidak akan mungkin pernah terjadi. Apa dia? Laita. Nah, maknanya Pak, litamanni, angan-angan. Mana dia? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, andai kami balik lagi ke jadi tanah. Tak mungkin. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, hidupkan kami sebentar lagi. Tak bisa. Itu angan-angan namanya. Maka di sini ini dipakai kalimat latamannau. Artinya angan-angan. Andailah nampak ke depan mata manusia itu keberkahan, ya, pahalanya dinampakkan Allah selama Ramadan itu, maka kita tidak mau hari raya. Tidak mau hari. Sementara orang-orang kita ini baru masuk Ramadan, apa kata mereka? 29 hari lagi hari raya. Betul enggak, Pak? Itu orang kita gitu. Udah seminggu, alhamdulillah ya Allah. 23 hari lagi lebaran, ilaha illallah. Baru masuk udah ngomong lebaran. Padahal andai mereka tahu Ramadan itu menawarkan segala macam keistimewaan yang hanya dinampakkan Allah ke orang-orang yang beriman saja. Makanya jemaah Allah muliakan, seruan panggilan untuk yang puasa itu ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu namanya harfun nida, huruf panggilan. Huruf panggil yang dia punya makna 3. Panggilan dekat, panggilan yang tengah, panggilan yang jauh. Apa artinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang punya iman kuat, itu yang dekat. Ayo, Ramadan dah dekat, siap-siaplah. Makanya ayat ini juga diturunkan Allah di bulan Sya'ban. Ayat puasa diturunkan di bulan, apa maknanya? Ini sebuah persiapan supaya kita ini siap-siap. Yang dekat, yang kuat iman, mari merapat.
Ramadan akan tiba. Yang tengah-tengah, apa maknanya Ustaz? Yang imannya nengah. Kadang sholat masih nanti dulu, mengaji masih nanti-nanti. Tetap dipanggil juga oleh Allah. Mari, Ramadan dah dekat. Kemudian makna harfun nida itu yang terakhir, ianya jauh. Apa artinya? Yang sholatnya tinggal sekalipun. Ramadan dipanggil Allah. Mari, Ramadan ini kutawarkan ampunan, dekat. Makanya jamaah Allah muliakan, Ramadan itu menawarkan ampunan kepada kita semua. Mana buktinya? Ada sebuah kisah disebutkan dalam kitab Faidul Mukhtar an ba'di ahli ilmi, hikayat dari sebagian para ulama. Jadi ulama ini bercerita, kana indana rajulun ismuhu Muhammad. Di kampung kami ada orang namanya Muhammad. Kata sebagian ulama ini bercerita. Nah, Muhammad ini la yusalli illa qut'an. Salatnya putus-putus. Kadang salat, kadang enggak. Kadang salat, kadang tidak, jamaah Allah muliakan. Fa idza dakhala syahrul Ramadan, tapi tatkala Ramadan tiba, jamaah Allah muliakan, zayyana nafsahu bisyabil fakhirah. Dia pun menghiasi dirinya, memakai pakaian kebesaran. Menyambut Ramadan itu dipakainya pakaian terbaik, ya, dihiasi dirinya, wat-thayyib, dia pun berwangi-wangian ketika datang Ramadan, jamaah Allah muliakan. Wa yasumu, dia puasa, wa yusalli, dia salat, wa yaqdi ma fatahu, dan dia mengganti semua salat yang pernah dia tinggalkan. Jadi kesempatan untuk qada salat itu Ramadan ini waktu terbaik. Kenapa? Waktu terbaik karena di Ramadan itu segala amal akan dilipat gandakan. Yang sunnah berubah tingkatannya menjadi pahala wajib. Maka jamaah Allah muliakan, mengqada nanti Ramadan ini bagus. Nah, tapi kalau mengqadanya di musholla nih, masjid kita ini, Masjid Baitur Rahim nih, ketahuan kita. Habis sholat zuhur, sholat 4 rakaat. Habis sholat asar, sholat 4 rakaat. Yang orang pertanyakan habis sholat asar nih, kenapa dia ini sholat lagi? Sholat sunnah tidak ada habis apa anggapan orang? Oh, ini nampak ninggalkan sholat nih, ketahuan. Jadi kalau bisa Allah sudah menutup aib kita, maka jangan lagi kita buka. Di mana menggantinya Ustaz? Gantilah di rumah. Jangan mau ya kan? Kecuali agak berondok di tiang sana boleh. Tapi ketahuan juga kadang yang Allah lihat. Ya. Allah sudah tutup aib kita. Ya, andai dibukakan Allah aib saya ini, malu saya, tak berani saya bicara di sini. Jangan Allah muliakan. Jadi Muhammad tadi ini masuk Ramadan, dia puasa, dia sholat, digantinya semua yang pernah dia tinggalkan. Kemudian kenapa dia ganti itu? Karena kata Muhammad ini, hadza syahrut taubah. Ini kan bulan taubat. Ini kan bulan rahmat, ini bulan barakah. Aku berharap ayyatajawaza anni bi fadlihi. Allah mengampuni saya dengan kebesaran karunia Allah. Jadi kita ini berharap, jamaah Allah muliakan, kita ini dapat ampunan sebab karunia Allah. Kalau kita berharap ampunan karena amal kita, payah, berat, Pak. Kita dapat ampunan karena sholat kita, tak usah lagi. Masih banyak sholat kita yang mikirkan dunia, ya, mikirin takut telat kerja dan lain-lain. Jadi bagaimana Ustaz? Kita berharap akan rahmat Allah. Akhirnya jamaah Allah muliakan, disebutkan dalam kitab ini, famata, Muhammad ini meninggal. Fara'aitu fil manam, maka ulama yang di kampung tadi itu bercerita, fara'aitu fil manam, aku melihat si Muhammad itu dalam mimpiku. Lalu bertanya ulama ini dalam mimpi itu, ma fa'alallahu bik, apa yang sudah Allah lakukan untukmu, apa yang Allah berikan kepadamu? Qala, kata Muhammad tadi, ghafarallahu li ajli hurmati syahri Ramadan, Allah berikan aku ampunan sebab kumuliakan bulan suci Ramadan. Jadi jamaah Allah muliakan, Ramadan ini memang bulan yang tidak terceritakan lagi lah keistimewaan seperti apa, tapi lagi-lagi kemuliaan itu hanya nampak bagi orang-orang yang beriman saja. Lihatlah jemaah Allah muliakan, besok akan ada orang yang puasa, tapi ada juga yang berani tidak puasa. Ya, kakinya nampak, kepalanya, badannya hilang. Siapa mereka? Orang-orang yang tak berpuasa di Ramadan. Maka sekali lagi jemaah Allah muliakan, ayatnya kita baca, wa antasumu khairul lakum. Ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Andai sekalipun, kan di atas itu pamangkana minkum maridun,
Siapa yang sakit di antara kalian, maka ganti di hari yang lain gitu. Kemudian apa lagi, orang-orang yang sudah tak mampu puasa, tapi dia tuh min siyam, ya kasih makan orang miskin. Tapi di ujung ayatnya, wa antasumu khairul lakum. Kalau masih sanggup puasa, puasalah. Khusus Ramadan. In kuntum ta'lamun. Maka jamaah Allah muliakan, mudah-mudahan kita diberikan Allah keberkahan dan kekuatan untuk bisa beramal di bulan Ramadan nanti insyaallah. Berikan yang terbaik, salat berikan yang terbaik, gerakannya sempurnakan, semuanya disempurnakan. Sedekah berikan yang terbaik. Tolong nasihati istri jamaah Allah muliakan. Kadang ibu-ibu nih, Pak, kalau ngasih bukaan ke masjid-masjid yang dikasih apa? Bakwan risol. Risol bakwan. Makanya serak suara imam sekarang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa imam gitu tuh? Itulah asik bakwan ke risol. Kasih yang terbaik ya Allah. Apa yang dikasih Ustaz? Kasihlah bubur. Kan sunnah yang manis-manis, betul enggak? Air putih, kurma yang manis. Ini sunnahnya ini. Coba kalau ada orang buka puasa yang dimakannya yang asin-asin, berarti dia tidak ikut sunnah dong. Karena Nabi bilang kurma makan yang manis-manis. Karena menurut kedokteran dia punya khasiat tersendiri. Kenapa yang manis-manis dimakan? Air putih, berarti orang yang buka pakai es tidak ikut sunnah berarti. Karena Nabi katakan sunnah dengan air putih sama yang manis-manis. Berarti besok jamaah Allah muliakan, ambil yang sunnahnya dulu. Ambil dulu kurma, minum air putih, setelah itu hajarlah. Kalau kuat, cuman khawatirnya kita kalau kekenyangan itu sholat itu tak nikmat. Tak nikmat sholat. Apalagi imam. Biasanya imam ini mampu dia baca satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu napas tahan, Pak. Gara-gara kekenyangan tadi akhirnya bernapas-napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khawatirnya kita ada yang sampai tak bernapas, Pak. Sempat tak bernapas meninggal tuh. Nah, karena ada juga itu kadang menarik imam itu kan ditariknya. Ada yang salah tarik deh, Pak. Salah tarik gara-gara kekenyangan tak bernapas jadi. Maka hati-hati, Allah tak suka orang-orang yang berlebihan. Makanlah sekedarnya. Silakan buka apa namanya? Karya-karya ilmiah tulisan Dr. Zaidul Akbar. Saya amalkan itu. Kalau buka kata dia pakai kurma, semangka, makan buah-buah aja. Cuman Ustaz tak tahan juga kami menengok nasi itu Ustaz. Wah ya orang Indonesia nih, apa orang kita nih kalau udah menengok nasi itu, kalau tak masuk nasi rasanya tak makan. Saya waktu umrah baru Allah muliakan, kami nginap di hotel Hilton Suite bintang 5. Jadi kami bawa jamaah udah tua-tua 70 tahun. Begitu banyak makanan roti, makanan Eropa kan dibagi hotel itu, Asia, Eropa. Nenek-nenek itu tetap dicari nasi, Pak. Memang lain lidah kita nih. Carinya nasi, dibilangnya omelet gitu ya. Omelet, nama orang kampung, Pak. Tidak bisa bilang bahasa Inggris, jadi omelet. Telur sama nasi. Maka Allah muliakan, balik ke kaji tadi, mari kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita berharap satu, kita dapat ampunan Allah, kita dapat rahmat Allah. Di ujung ayat, la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang lebih takut. Kalau sebelum Ramadan takut kita kepada Allah tuh masih bisa masih banyak takut kepada manusianya, maka pasca Ramadan ini lebih banyak takut kepada Allahnya ketimbang pada manusia. Jamaah Allah muliakan, mudah-mudahan keanjuran sikap yang bermanfaat kepada kita semua. Sekali lagi nikmati Ramadan, kejar keberkahannya, kejar kemuliaannya. Demikian, Allahumma fi lakum min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.